Gua baru aja baca berita kalau Arab Saudi itu telah meresmikan proyek pembangunan kereta cepat dengan rute Riyadh ke Jeddah. Jaraknya sekitar 1.500 km dan itu membelah lautan. Ya. Lo tahu berapa biayanya? Cuma 112 triliun. Ya. Sedangkan kereta cepat di Indonesia dengan anggaran yang sama 112 triliun cuma dapat jarak 150 km. Tega ya lu semua ya, bego-begoin rakyat. Bangsat banget. Untuk termul nih, lu lihat baik-baik video ini nih. Pak, terkait bus yang sekarang tidak APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak. Harapan untuk Pak kasih utara Pak. Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Apa yang terjadi hari-hari ini? Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Bapak jadi apa nanti kalau Pak Prabowo jadi? Saya mau pensiun dan saya mau meneruskan riset center saya di Toba sana. 11 Februari. Kalau saya jadi menteri sudah saya bilang tidak, dan istri saya juga sudah sangat keras tidak setuju saya jadi menteri lagi. Jangan Anda sebagai menteri merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan. Enggak, saya 3 kali Menko. Sekali saya kepala staf presiden. Nggak bisa. 3 kali Menko ya, kepala staf kepresidenan 1 kali. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kakek Luhut, hasilnya apa ya? Purbaya baru 1 bulan menjabat ya, sudah bikin kalian tantrum. Karena apa? Karena otak-otak kalian adalah otak kotor. Kenapa? Takut bisnis kalian semua terkuak. Nenek bersabda, kakek Luhut beristirahatlah dengan tenang. Bayar kereta was-was lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya, Antony Budiawan, beliau adalah sebagai pengamat ekonomi kebijakan publik ya, melaporkan dugaan korupsi kereta cepat ke KPK. Jadi ini menjawab ya kemarin di mana KPK membuat tulisan yang sebelumnya disebutkan oleh Mahfud MD ada dugaan markup di dalam proyek kereta cepat supaya dilaporkan ke KPK. Nah, pada akhirnya Antony Budiawan ya menjawab yaitu tulisan KPK untuk melaporkan dugaan korupsi ini. Nah, kita lihat apakah KPK bakal berani ya untuk menindaklanjuti laporan daripada Antony Budiawan dugaan korupsi di kereta cepat ya. Dugaan korupsi ini gila-gilaan ya. Dinilai yaitu terjadi markup mencapai 50%. Nah, sampai Antony Budiawan kemarin juga di acara Rakyat Bersuara mempertanyakan kenapa Jokowi lebih milih Cina yang notabene harganya lebih mahal. Padahal Jepang memberi bunga 0,1% per tahun, sedangkan Cina menawarkan bunga 2% per tahun. Sehingga patut diduga ya proyek kereta cepat ini ada markup gila-gilaan ya. Bahkan netizen ya di sosial media membandingkan yaitu baru-baru ini ada proyek kereta cepat yaitu Jeddah Riyadh ya yang jaraknya 1.500 km hanya menghabiskan anggaran sebesar 112 triliun. Sedangkan di Indonesia ya 142 km yaitu Jakarta Bandung menghabiskan anggaran 113 triliun. Jadi sangat jauh sekali. Saudi bangun jalur 1.500 km setara biaya WUS 142 km di Indonesia. Jadi patut memang diduga proyek kereta cepat WUS ini ya memang ada kebocoran ya, ada dugaan korupsi di sana. Dan ini kita akan lihat apakah KPK akan menindaklanjuti yaitu laporan dari Antony Budiawan bahwa memang terjadi markup
di proyek kereta cepat, atau akan berakhir ya seperti kasus Kaisang, yaitu gratifikasi pesawat jet pribadi yang sampai sekarang pun tidak ada hasilnya dari KPK. Sebenarnya ini adalah saatnya momen ya KPK untuk memeriksa Jokowi. Sampai Rocky Gerung mengatakan tuntutan adili Jokowi meluas ya. Jangan hanya retorika saja. Jadi kita lihat cukup banyak sekarang masyarakat menyuarakan Jokowi segera diadili atau ditangkap, atau terkait masalah ijazah palsu lah, apalagi menyangkut sekarang yaitu dugaan korupsi kereta cepat. Jadi ini jangan hanya retorika saja. Sebaiknya juga Prabowo ya mendukung masyarakat untuk mengadili Jokowi, apalagi memang masalah kereta cepat ini tidak main-main ya. Menyangkut anggaran begitu besar. Apalagi ada orang-orang Jokowi kita lihat sudah mulai ketar-ketir seperti Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa proyek kereta cepat ini adalah barang busuk. Tetapi kalau memang barang busuk, kenapa proyek ini dibiarkan jalan? Yang pada akhirnya pun sekarang akhirnya ketahuan bahwa di situ ada dugaan markup begitu besar. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Gimana? Siapa yang rugi, bangsat? Dan sekarang saya kepo bagaimana ternakan-ternakan Mulyono membela nabinya. Saya kepo narasi apa yang bakalan dipakai ternakan-ternakan Mulyono untuk melindungi nabi mereka. Saya kepo. Ya bayangkan aja di Arab Saudi 112 triliun, kereta cepat itu sejauh 1.500 km. Sedangkan di Indonesia dengan anggaran yang hampir sama, panjang rel cuma sejauh 150 km. Selisihnya 10 kali lipat, bangsat. Kalau berkaca dari anggaran dan panjang rel kereta cepat di Arab Saudi, harusnya dengan anggaran segitu, setengah dari Pulau Jawa itu sudah terbangun kereta cepat. Tapi sialnya di tangan Mulyono dengan anggaran segitu besar, kereta cepat cuma terbangun Jakarta-Bandung. Itu pun nggak Bandung-Bandung banget. Nah, kalau Tom Lembong kemarin aja bisa divonis bersalah padahal tidak korupsi, divonis bersalah hanya atas landasan kebijakan yang merugikan negara. Nah, sekarang harusnya di kasus kereta cepat ini, entah itu Mulyono, Luhut Binsar Panjaitan, atau Menteri Perhubungan pada saat itu, harusnya bisa divonis bersalah, bisa. Tapi sayangnya, hukum di Indonesia sekarang itu dibuat tumpul kepada kawan, tajam kepada lawan. Bangsat emang. Buat Pak Jokowi, kok ditanya tentang kereta cepat, diem. Giliran ditanya anaknya lanjut apa kagak, cepet. Jawabnya 2 periode. Bapak tahu nggak, kereta cepat yang Bapak buat ini, utangnya, bayarnya selama 60 tahun. Katanya kereta cepet, kok bayarnya lama? Ya gimana nggak lama, anggarannya 113 triliun. Ya lagian lah, kita tetap harus bangga. Karena kereta cepat ini bukan cuma tentang transportasi, tapi juga tentang simbol. Kalau anak cucu kita belum lahir aja udah punya utang karena Jokowi. Ada 10 modus seperti ini yang dilakukan oleh Joko Widodo. Oke. Satu adalah infrastruktur. Jalan tol juga begitu. Jalan tol itu, Pak Abraham, itu biayanya naik 3 kali lipat sejak Joko Widodo. Biaya pembangunan jalan tol. Ya. Dari 80 miliar per kilometer yang dalam kota, sekarang menjadi dalam kota itu 300 miliar per kilometer. Kong kali konya di mana di situ? Itu pembelian ruas tol swasta dan mafia tanah. Nah, yang kedua, utang. Utang itu dari bunga 2% menjadi bunga 7%. Siapa yang menikmati? Nanti kita bahas. Jual beli hukum. Ya. Clear sekali siapa yang menikmati. Ini nanti kita bahas juga. Yang keempat, PSN, proyek strategis nasional. Ya. Banyak. Yang kelima, di BUMN. Banyak. Yang keenam, ekspor impor. Saat Jokowi, semua ekspor melonjak 300%. Gula, garam, beras, 300%. Yang kelima tambang, ini begitu juga. Yang ke-8 pemberian izin lahan hutan selama Presiden Jokowi 6 juta hektar. Yang ke-9 adalah bantuan sosial. Bansos kan udah dibuka mulai kan, tapi nggak pernah dibuka. Dan ke-10 adalah COVID.
Ini semua proyek-proyek yang harus diperiksa oleh harus periksa. Nah, saatnya kita bahas satu demi satu di meja ini. Untuk kita, supaya publik tahu apa yang terjadi di semua itu, modusnya seperti apa. Kita bahas modusnya apa, siapa yang keroknya, kerugian negaranya apa, pelanggar hukumnya. Oleh karena itu, kalau menurut Pak Said, ini harus dibuka supaya kita mengajak publik supaya bisa peduli bahwa ada kerugian negara yang dampaknya juga nanti pada publik sendiri Karena kan kadang publik itu tidak menyadari, Pak. Dia pikir, wah ini kerugian negara ya dirasakan oleh negara sendiri. Padahal dia nggak tahu, gara-gara kerugian negara dia harus menanggung. Dia nggak benar. Nah, itu yang kita harus sampaikan ke publik. Dan saya pikir ini saatnya kita buka 10 modus korupsi Joko Widodo yang harus kita buka. Apa yang terjadi hari-hari ini? Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Dan sejarah akhirnya memberi jalan secara perlahan-lahan, yaitu melalui skandal kereta api cepat. Jadi akhirnya kita harus kumpulkan energi untuk melihat hambatan psikologis kita adalah tidak mampu untuk mengucapkan ada yang salah selama 10 tahun sehingga kita miskin hari ini, sehingga demokrasi tidak tumbuh hari ini, sehingga BEM, mak-mak segala macam itu masih menggerutu hari ini. Kan backman itu yang kita sebut deep psychologinya ada di situ. Dan kelihatannya mulai terjadi pembentukan opini bahwa memang mesti ada yang dihukum, bukan karena dendam, sebagai pelajaran bahwa kesalahan kebijakan boleh aja, tapi kalau kesalahan kebijakan itu dimaksudkan untuk ngumpulin uang, nah itu mesti dipersoalkan. Dan kelihatannya soal WUS ini akan jadi burning issue untuk memulai satu tradisi bahwa di dalam demokrasi, bahkan pemerintahan yang mendampingi pemerintahan existing hari ini di masa lalu berbuat korupsi, tetap pemerintahan yang existing hari ini periksa dong itu. Yes, Pak Prabowo mesti demi demokrasi, demi keadilan, demi kesetaraan, izinkan aparat untuk memulai memeriksa skandal WUS ini. That's point. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya, Rocky Gerung pro kereta cepat apa tidak? Saya pro kereta cepat, karena akan ada jalur baru yang memungkinkan seseorang dari Solo cepat-cepat tiba di Cipinang. Terima kasih. Apa yang terjadi hari-hari ini? Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Dan sejarah akhirnya memberi jalan secara perlahan-lahan, yaitu melalui skandal kereta api cepat. Jadi akhirnya kita harus kumpulkan energi untuk melihat hambatan psikologis kita adalah tidak. Inilah sesatnya Jokowi. Apa? Untuk mencari pembenaran. Kalau seandainya Pak Agus Pambagio pada saat itu mengatakan, oh ya Pak ini boleh, dialah yang akhirnya, ini udah menurut Pak Agus sudah boleh kok. Artinya yang bisa menjadi calon korban. Pak Jokowi seharusnya juga mulai diperiksa untuk tahu, untuk membuka persoalan ini. Pak Jokowi, Presiden pada saat itu, yang berwenang untuk memutuskan. Hanya dia yang mengatakan, oke, ini harus jalan. Karena sudah ada beberapa pembicaraan. Di mana yang di China itu, lalu dikatakan itu waktu ada uang mengalir juga ke pejabat di Indonesia gitu. Nah ini kan harus diusut. Permasalahan kereta cepat bukan permasalahan business as usual. Saya mencurigai begini bahwa Jepang diikut sertakan karena untuk mengkontrol harga gitu. Pembengkakan biaya ini tidak normal dan ini harusnya ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh kontraktor atau ditanggung oleh
perusahaan konsorsium ini gitu kan. Harusnya adalah tidak ada lagi penambahan-penambahan. Kenapa disetujui gitu? Beban bunga. Dan beban bunga untuk operasional ini sangat memberatkan. Kalau dengan Jepang itu 0,1% beban bunganya per tahun gitu. Nah, kalau dengan China 2,2% per tahun. 0,1 berapa puluh kali tuh? Jadi 20 kali. Kemudian yang cost overrun, yang pembengkakan biaya, itu malah 34 kali, 3,4% gitu. Kenapa ini bisa diterima? Solusinya menurut saya adalah cuma satu itu. Audit, investigasi, ini adalah sangat penting. Apakah kalau seandainya ada markup, apakah markup ini hanya dinikmati oleh inisiatif dari pejabat Indonesia, atau ada kerjasama dengan kontraktor China juga, Nah, kalau ini ada kerjasama, maka kita minta mereka yang mempertanggungjawabkan yang markup itu. Jadi nilai proyeknya jadi turun lagi. Saya udah katakan nggak mungkin ada kereta untung, nggak mungkin. Kecil sekali kemungkinannya. Jadi kesimpulannya menurutmu memang sejak dari awal dirancang untuk rugi ya? Iya. Itu sudah kita ingatkan juga. Jadi siapkan dana subsidi dan sebagainya. Pak, betul, Jakarta-Bandung dikasih uang itu. Kalau Jakarta Surabaya oke, kenapa harus Jawa? Itu kan yang Menteri Perhubungan katakan, kenapa harus Jawa? Katakan waktu itu kan masih nawacita kan, kita harusnya di luar. Nah ini harus segera disiapkan, kalau enggak nanti bertele-tele. Dan soal tadi periksa APH, ya oke, diperiksa saja. Supaya kita semua yakin bahwa uang itu memang karena perubahan kurs, karena terms of itunya ada di situ, tapi bukan karena di korupsi atau suap. Itu saja. Jadi memang ini bukan proyek transportasi, tapi proyek properti. Di Tegaluar ada properti besar, ya. Di Walini ada proyek yang akan dikembangkan jadi pariwisata. Jadi bukan murni kereta cepat. Anda ingin mengatakan bahwa proyek yang sekarang dibiayai oleh APBN ini itu untuk memfasilitasi proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan negara? Ya, saya dapat informasi dari seorang menteri yang saya tidak ingin sebutkan namanya. Itu spekulasi tanahnya sudah dikuasai oleh perusahaan properti besar. Nah sekarang mereka agak kelimpungan kan karena Walininya belum dibangun. Jadi tadinya kan Halim, Karawang, di Karawang kan ada Lipo kan, Mekarta. Kemudian dan Lipo itu salah satu pendukung luar biasa besar. Saya pernah debat dengan Pak Muhtaryadi di tengah para pengusaha ya. Nah dari Jakarta, Halim, Karawang, Walini, kemudian Tegaluar. Nah sekarang Walininya di freeze, diganti Padalarang. Nah dari Padalarang harus naik kereta konvensional. Mana ada di dunia seperti itu kereta cepat? Ya, cuma 38 menit ya. Nggak ada, orang mau tidur aja sudah bangun lagi kan. Jadi nggak comfortable buat. Tapi coba kalau kita dari Tokyo ke Osaka, aduh kita bisa tidur nyenyak seperti di pesawat kan. Jadi kenyamanannya sama dengan pesawat. Harganya pun nggak sensitif karena mengambil segmen pesawat. Nah kalau ini nggak jelas kan segmen mana yang mau diambil. Dan ingat, ibu kota mau pindah, berubah lagi senario. Kita masih pada bagian fisik dari proyek ini. Yang abang barusan sampaikan tadi itu, meskipun tidak baru, tapi saya tetap saja merasa kaget dan mengelus dada kalau memang ternyata seperti itu. Apa itu tadi yang abang bilang? Ini adalah proyek tanda petik memfasilitasi proyek-proyek yang ada di sepanjang jalur itu. Bahkan abang tadi sudah menyebut satu nama situ, Lipo, dengan proyek di Mekartanya. Seberapa valid argumen ini, bang? Saya harus bertanya soal itu. Karena argumen dari sektor transportasinya tidak ada. Nggak masuk. Nggak masuk. Ya. Kemudian kedua, selalu pemerintah mengklaim kenapa milih China, karena China itu business to business kan. Tidak ada jaminan pemerintah sama sekali. Ya tidak mungkin. Jepang tidak mau karena apa? Memang tidak visible. Oleh karena itu Jepang cuma mau membiayai yang pembiayaannya dijamin oleh pemerintah. Kalau rugi proyek ini,
ya pengembalian utangnya tetap jalan kan? Artinya abang bisa membenarkan keputusan pemerintah berpindah tanda petik dari Jepang ke China. Betul. Meskipun, karena ini nggak mungkin business to business. Ya, itu pada bagian itu abang clear ya. Oh iya. Meskipun banyak yang memprotes tidak elok dan tidak etik karena Jepang yang membuat studi kelayakannya. Kemudian kok diambil oleh China. Seperti itu kan? Betul. Oke. Sekarang kita kembali tetap pada China. Oke, dilanjutkan secara business to business. Tapi ini catatan Anda loh. Tak usahlah 139 tahun, itu pun belum dimasukkan biaya operasionalnya. Belum. Itu bisa sampai berapa lama itu? Waduh. Ya makanya saya bilang sampai kiamat pun tidak akan balik modal itulah. Iya, makanya. Jadi pembayaran bunga belum masuk. Bunganya kan 2%. Iya. Jadi cost of capitalnya tinggi sekali. Kalau Jepang kan cuma 0,2. Oke. Jadi silahkan pilih. Tapi sangat tidak beralasan kalau memilih China karena bisnis ini kan justifikasi yang dibuat belakangan kan. Jadi proyek ini pada dasarnya tidak visible secara bisnis. Oleh karena itulah Jepang tidak mau business to business gitu. Karena ini kan hukum alam, ini cerelu. Mana ada di dunia proyek kereta cepat seperti ini, tidak ada. Tapi negara harus berkembang, Bang. Negara harus bergerak ke depan, termasuk dalam hal pilihan moda transportasi. Tidakkah di negara-negara maju itu kereta adalah pilihan yang semakin banyak dipilih ya? Kebetulan ketika tim transisi dulu di mana saya ada di situ, memang kereta itu adalah pilihan yang paling kami ajukan kepada pemerintah pada saat itu. Tidakkah itu bisa dipahami dengan keputusan ini? Jakarta Surabaya. Oke. Jakarta Surabaya. Saya senang kereta cepat. Jakarta Surabaya itu argumen-argumennya itu jelas sekali. Jaraknya 700 km. Ya, kalau dengan kecepatan kereta Jakarta Bandung ini bisa dia 3,5 jam. Net loh. Dari pusat kota ke pusat kota Surabaya. Coba kalau Bang Akbar naik pesawat ke Surabaya. Habis setengah hari ya. Jakarta ke bandara Juanda ke tengah kota itu jauh semua. 3,5 jam. Ini langsung di tengah kota. Langsung di tengah kota. Nggak perlu check in, check out, apa segala macam. Nggak perlu nunggu barang dari conveyor belt itu langsung ditenteng. Katanya nanti akan ada dari Jakarta, Bandung tembus dengan Surabaya juga dalam proyek ini. Nah rutenya jadi salah kan, rute selatan kan. Rute selatan itu tidak visible karena daerah-daerah yang dilaluinya kurang menopang daya beli. Kalau dari Jakarta Surabaya itu kan Jakarta, Cirebon, Semarang udah cukup. Pulang sampai Surabaya, Semarang sudah berkembang, Cirebon sudah berkembang sebagai pusat bisnis. Karena ini kalau kereta cepat itu tujuannya bukan wisata. Tujuannya adalah bisnis, pergerakan pengusaha. Bukan kalau kita naik kereta cepat sekeluarga habis berapa juta itu kan. Mendingan naik kendaraan pribadi ke Bandung, murah meriah gitu. Nah jadi sekali lagi ini adalah perjalanan bisnis kalau kereta cepat itu. Jadi kalau Bandung kan bukan pusat kota bisnis kan, kota kuliner, kota pendidikan, ya yang daya belinya mahasiswa Jakarta Bandung barangkali banyak kan, tapi nggak mungkin dia naik kereta cepat.